Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema besar kita, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat manusia. Kita tahu bahwa tema tentang Tuhan Yesus naik ke surga masih menjadi perdebatan di sebagian kalangan. Beberapa pihak menolak bahwa Yesus naik ke surga. Tetapi bagaimanapun sengitnya penolakan itu, kebenaran tidak pernah bisa ditaklukkan. Kebenaran selalu mencari jalan sendiri dan menyatakan bahwa ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari topik ini. Sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali merenungkan satu kebenaran tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kami mohon anugerah-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti topik ini dan mengimaninya, bahkan menguatkan iman kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara-saudara, ada 8 peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, keberadaannya yang kekal di sorga. Kedua, kelahirannya melalui seorang perawan. Ketiga, pelayanannya yang agung. Keempat, kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa. Kelima, kebangkitannya dari antara orang mati. Keenam, kenaikannya ke sorga. Ketujuh, kedatangannya kembali untuk memerintah dan menjadi raja. Kedelapan, pemerintahan kekalnya di sorga dan di bumi. Sekarang kita akan merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam 4 sisi. Yang pertama, ketika kita memandangnya dari bumi. Kedua, ketika para malaikat memandangnya dari sorga. Ketiga, ketika orang-orang kudus perjanjian lama menunggu janji. Dan yang keempat, ketika jemaat perjanjian baru mempelai Kristus menerima pesta di sorga. Sekarang kita lihat pada bagian yang pertama, ketika kita memandang Tuhan kita dari bumi. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20 dan Wahyu 13 ayat 8, Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba yang akan disembelih dan sudah direncanakan sebelum dasar bumi diletakkan. Dalam Ibrani pasal 10, kita diberi gambaran tentang apa yang terjadi di zaman purba ketika Kristus secara sukarela datang untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena di sorga, Lucifer telah memberontak yang berdampak pada kejatuhan manusia pertama. Sebagai akibat dari pemberontakan setan, dunia yang diciptakan Allah yang sebenarnya sangat indah menjadi kacau balau. Dunia menjadi tempat untuk menguburkan kematian manusia. Itulah hal yang sangat menyedihkan dan masih berlangsung sampai hari ini. Di tengah-tengah kejatuhan itu, Allah menjanjikan penyelamatan. Inilah janji penyelamatan yang pertama kali sebelum Injil keselamatan
melalui Yesus Kristus datang dalam perjanjian baru. Janji itu berbunyi seperti ini: Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Benih perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, si setan. Seluruh Alkitab memberikan kesaksian tentang kesetiaan Allah pada janjinya untuk mengirimkan seorang penyelamat atau penebus. Kemudian, juru selamat itu datang melalui garis keturunan Set, bukan keturunan Kain. Ia datang melalui garis keturunan Nuh dan Sem. Ia datang melalui garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan melalui keturunan Yehuda. Ia menjadi keturunan Daud. Para nabi secara terus-menerus menubuatkan pemerintahannya yang penuh kemuliaan. Sesuai dengan janji Allah, ketika tiba waktunya, ia lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Kemudian diikuti dengan pelayanannya selama berada di dunia ini. Ia memberitakan firman kebenaran. Ia menolong orang-orang yang susah dan menderita. Bahkan ia memberitakan kematiannya untuk menebus dosa. Dan ia juga memberitakan kebangkitannya dari antara orang mati serta kenaikannya ke sorga. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itulah cara kita melihat Yesus ketika kita memandang kenaikan Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Sekarang kita lihat bagaimana malaikat memandang Yesus dari sorga. Saudara-saudara, ketika Lucifer memberontak, ia membawa sepertiga malaikat sorga dan menjadi pengikutnya. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 4. 2/3 dari para malaikat tetap loyal dan setia kepada Allah. Setelah pemberontakan itu, 2/3 masih tinggal dan mereka berusaha untuk memahami rencana penebusan Allah. Namun mereka tidak dapat memahaminya. 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat-malaikat surgawi ingin sekali mengetahui apa yang Allah sedang kerjakan. Sungguh mengejutkan bagi mereka ketika mereka mengetahui bahwa Allah sendiri datang ke dalam dunia melalui rahim perawan yang bernama Maria untuk lahir dan menjadi salah satu dari antara manusia. Di sepanjang kehidupan Yesus, para malaikat tak henti-hentinya kagum dengan apa yang mereka saksikan dari sorga. Paulus berkata begini dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Para malaikat memperhatikan seluruh kehidupan dan pelayanan dari Yesus. Ketika Yesus dilahirkan, mereka yang tidak terhitung jumlahnya menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk keselamatan manusia yang telah jatuh dalam dosa dan untuk melakukan pembaharuan dari dunia yang telah rusak. Para malaikat memuji Tuhan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Para malaikat juga hadir menguatkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan
Mereka juga menguatkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, malaikat berdiri di pintu kubur. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dalam kemuliaan, para malaikat juga yang mengumumkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan berkata kepada para rasul bahwa Yesus yang sama ini, yang naik ke sorga dalam awan, akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, para malaikat mengamati Tuhan Yesus sejak dari kelahirannya dan menerimanya kembali saat ia kembali ke sorga. Saudara bisa bayangkan, ketika panglima bala tentara sorgawi, yaitu Yesus Kristus, kembali ke sorga, betapa girangnya sorga itu. Itulah imajinasi kita tentang peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 24, kita memiliki catatan tentang nubuatan ini. Mazmur pasal 24 ayat 7-8 mengatakan, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan." Saudara-saudara, berkaitan dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang berada di bawah kendali setan yang menentang Kristus, Alkitab berkata begini, dalam Kolose pasal 2 ayat 15, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Alkitab mengatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Itu yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Musuh yang menaklukkan kita, yaitu setan, telah diikat dan dihancurkan kuasanya oleh Yesus Kristus. Ia benar-benar telah meremukkan kepala si ular itu. Ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, ia membawa masuk penakluk yang telah menyesatkan banyak orang, malaikat yang telah memberontak kepada Allah, yang memperkenalkan dosa kepada ciptaan Allah yang suci, yang menghancurkan alam semesta, dan yang menyebabkan kematian bagi Adam dan Hawa, dan seluruh umat manusia. Tuhan masuk ke dalam sorga di tengah-tengah ribuan malaikat yang memuji Allah. Ia dijadikan dosa karena kita, agar kita memperoleh kebenaran di dalam Dia, di dalam Yesus. Ia masuk ke dalam kuburnya agar ia memenangkan kita dari maut untuk memberikan kemenangan kekal. Beban dosa dan kematian telah ia kalahkan, dan ia bangkit dari antara orang mati dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ia menjadi pemenang atas semua musuh kita, yaitu dosa, kematian, kubur, dan seluruh bentuk penderitaan. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, ketika orang-orang kudus dalam perjanjian lama yang sedang menunggu janji penyelamatan itu. Saudara-saudara, dalam kisah pemulihan Tuhan Yesus, kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 29 sampai 31. Di sana dikatakan, ketika ia sedang berdoa, maksudnya ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara-saudara, kita membaca bahwa tampak dua orang berbicara dengan dia, yaitu dengan Tuhan Yesus. Dua orang itu adalah Musa dan Elia. Kita tahu bahwa Musa dan Elia adalah tokoh penting dalam perjanjian lama. Mereka telah meninggal berabad-abad yang lalu. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan segera digenapinya. Apa maksud dari semua ini?
Musa mewakili orang-orang yang telah mati dan dikuburkan. Sedangkan Elia mewakili semua orang yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Orang-orang yang diubah tubuhnya ke dalam tubuh kemuliaan, yang mana dalam sekejap mata diangkat ke sorga. Baik Musa maupun Elia ketika berbicara kepada Tuhan mengingatkan kita saat Allah memanggil umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Kitab kedua dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut Kitab Keluaran. Ini berbicara tentang keluarnya bangsa Israel secara besar-besaran dari Mesir. Ini adalah penyelamatan umat Tuhan dari perbudakan dan kebobrokan moral, lalu masuk ke dalam kehidupan yang penuh kemuliaan, kebebasan, dan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Ketika orang-orang kudus Perjanjian Lama mati, Alkitab berkata bahwa mereka dikumpulkan bersama dengan bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan semua orang kudus yang lain. Mereka akan menantikan saat penebusan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan datang ke dalam dunia untuk menebus mereka dari kutukan dosa dan kematian kekal. Ketika Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus dalam lingkupan awan kemuliaan, saya menggambarkan seolah-olah mereka bercakap begini, "Yesus, kami ada di sorga menunggu penggenapan janji itu. Kematian-Mu lah yang menebus dan menjadi pengharapan keselamatan kami, pengharapan akan pengampunan dosa. Kehidupan dan masa depan kekal kami ada di dalam tangan-Mu. Tujuan penebusan itu harus Engkau genapi dalam kematian-Mu di kayu salib." Anda bisa bayangkan betapa bahagianya orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama bersama dengan Musa dan Elia ketika mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada waktu kenaikannya ke sorga. Sebab Yesuslah mati bagi dosa-dosa mereka. Yesuslah menyelamatkan mereka dari penghukuman maut. Yesus telah memberi akses masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus telah menjadi penakluk atas dosa, kematian, dan kubur. Orang-orang kudus Perjanjian Lama bangkit dalam kekaguman yang besar ketika Tuhan Yesus masuk ke sorga. Di sana mungkin ada Habel, seorang tokoh yang membawa persembahan yang benar kepada Allah. Ada Nuh dan khotbahnya tentang pertobatan. Ada Abraham yang menerima warisan tanah perjanjian. Ada Daud dengan alat musiknya. Ada Elia dengan api persembahannya. Ada Yesaya dengan nubuatan yang menguatkan. Ada Nabi Yeskiel dengan 4 kerubimnya. Ada Daniel yang singa lapar pun tidak mampu menyentuhnya. Ada Sakaria dan penuh ketenangan dan keyakinannya. Ada Maliaki yang menunduk di depan putra kebenaran yang datang membawa kesembuhan pada sayapnya. Betapa mulianya hari itu. Hari ketika orang-orang kudus Perjanjian Lama bangkit dan menerima keselamatan agung dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita lihat pada bagian yang keempat, ketika jemaat Perjanjian Baru menerima Tuhan mereka. Ketika kita membaca kitab Wahyu, kita akan melihat bagaimana kitab ini menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang menerima kemuliaan dari orang-orang yang ditebusnya. Ketika 24 tua-tua, mereka ini mewakili 12 leluhur bangsa Israel, dan 12 tua-tua lainnya adalah 12 rasul Perjanjian Baru, menerima Tuhan mereka dan menyanyikan nyanyian Musa yang berbunyi, "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala raja." Ini sungguh melampaui bayangan dan deskripsi kita. Betapa mulianya hari itu ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam kemuliaannya. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang menyucikan kita dari segala dosa di dalam darah-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan hormat
untuk selama-lamanya. Rasul Paulus menulis tentang kemuliaan kekal dari Tuhan Yesus. Ia berkata begini, dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang ada di sorga adalah milik Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga ada di tangan Yesus. Segala yang ada dalam jemaatnya, yaitu kita orang-orang yang percaya kepada Dia, adalah milik Yesus. Segala makhluk dan iblis pun mengakui kemahakuasaan Yesus. Saudara-saudara, pada suatu saat nanti, setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan untuk selama-lamanya. Jika saat ini ada sebagian orang terus-menerus melakukan penolakan, penghinaan kepada Yesus, mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas, suatu saat nanti mereka tetap akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah penakluk, Yesus adalah Juru Selamat. Ia adalah Allah yang menyatakan diri dalam daging. Ia adalah Allah yang telah menang dalam menaklukkan dosa, kubur, dan kematian. Ia adalah Tuhan yang memerintah di sorga. Ia adalah Allah suatu hari nanti akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Ia adalah Tuhan kita yang kekal, yang menciptakan kembali dan memperbarui dunia yang telah rusak ini. Yesus adalah Tuhan penyelamat kita. Ia telah naik ke sorga. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.